Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti dari SK dengan NIM 607012300015. Pada proyek ini, saya mengembangkan model machine learning untuk mengklasifikasikan apakah seorang pasien kanker payudara akan mengalami kekambuhan atau tidak. Dataset ini terdiri dari dua kelas, yaitu non-recurrent event atau tidak kambuh dan recurrent event atau kambuh. Tantangan utama dalam data ini adalah ketidakseimbangan jumlah sampel antar kelas yang jika tidak ditangani bisa menyebabkan model lebih condong memprediksi kelas mayoritas saja. Lalu langkah pertama adalah melakukan pre-processing. Data awal terdiri dari fitur-fitur kategorikal seperti usia, status menopause, ukuran tumor, dan sebagainya. Karena machine learning tidak bisa langsung membaca data kategori, saya menggunakan label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi angka. Setelah itu, dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar untuk menstandarkan nilai fitur supaya model seperti KNN dan SVM bisa menghitung jarak antara data secara proporsional. Setelah data dinormalisasikan, saya melakukan sampling menggunakan smooth atau scientific minority oversampling technique. Teknik ini menambahkan data sintetis untuk kelas minoritas. Dalam hal ini, kelompok reference event tujuannya agar model tidak bisa biasa terhadap kelas mayoritas. Dengan smooth, distribusi data menjadi seimbang dan model dapat belajar pola dari kedua kelas dengan lebih adil. Lalu selanjutnya, saya mencoba beberapa model machine learning. Yang pertama, saya menggunakan algoritma Kners-Nickborn atau KNN. Model ini bekerja dengan mencari tangga terdekat dari data uji berdasarkan jarak. Saya menggunakan Grid Search CV untuk mencari nilai parameter K yang terbaik, dan hasil terbaik diperoleh saat K sama dengan 4. Lalu hasil evaluasi menunjukkan akurasi sebesar 76,5% dengan precision dan recall yang seimbang di kedua kelas. Artinya, model ini cukup baik dalam mengidentifikasikan kasus kambuh maupun tidak kambuh. Lalu model kedua yang saya coba adalah decision tree. Keunggulan decision tree adalah kemudahan interpretasi dan visualisasi karena model membagi data berdasarkan aturan-aturan sederhana. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa decision tree cukup baik dalam mendeteksi kasus tidak kambuh. Recall untuk kasus kambuh hanya sekitar 53%. Ini artinya model sering gagal mendeteksi kasus kambuh, yang tentu saja berisiko dalam konteks medis. Lalu akurasi keseluruhannya hanya sekitar 67,9%. Lalu yang terakhir, model ketiga, saya menggunakan support vector machine atau SVM. Dengan kernel RBS, model ini bekerja dengan mencari batas pemisah terbaik di antara kelas. Bahkan dalam ruang fitur berdimensi tinggi, SVM ini memberikan hasil yang serupa dengan KNN, yaitu akurasinya 76,5% dan V1 score yang seimbang. Artinya, baik KNN maupun SVM mampu menangkap pola klasifikasi dengan baik setelah data diseimbangkan menggunakan smooth. Setelah membandingkan ketiga model, dapat disimpulkan bahwa KNN dan SVM memiliki performa terbaik untuk data ini. Decision tree memang mudah dijelaskan, namun kurang akurat terutama untuk mendeteksi kasus kekambuhan. Dalam kasus medis seperti ini, model dengan recall tinggi untuk kelas positif sangat penting karena menyangkut nyawa pasien. Oleh karena itu, model KNN dan atau SVM lebih direkomendasikan. Dari proyek ini, saya belajar pentingnya tahapan pre-processing, penyeimbangan data, serta pemilihan model yang sesuai dengan karakteristik dan konteks penggunaannya. Classification report dan confusion matrix menjadi alat utama untuk menilai apakah model sudah cukup baik dalam mengenali kedua kelas, bukan hanya melihat dari akurasinya saja. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai asesmen saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.